Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Para teman-teman, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang topik yang tidak kalah menarik, yaitu kepemilikan bisnis dan bisnis kecil. Pada sesi kita sebelumnya, tentu Anda masih ingat, kita sudah membahas 3 hal penting terkait pengertian konsep dasar bisnis, kewirausahaan, lingkungan bisnis. Kemudian kita juga mempelajari konsep dasar berdagang, kemudian pasar bebas. Setelah itu kita juga melihat lebih jauh apa peranan dari etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Nah, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan seri perjalanan pembelajaran kita terkait tentang kepemilikan bisnis dan bisnis kecil. Nah, apakah yang akan kita pelajari pada sesi kali ini? Nah, nanti silakan teman-teman membaca modul yang ada di sesi kali ini, ya. Saya akan memberikan pengantar sedikit untuk sesi kita kali ini. Teman-teman, saya yakin kita semua mengalami yang namanya bisnis itu dilakukan untuk melayani kebutuhan pelanggan melalui pemiliknya untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Nah, konsep dasar inilah yang membuat orang-orang menciptakan, melakukan kegiatan bisnis, ya, karena ada kesempatan untuk menghasilkan produk dan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Nah, bisnis akan mendapatkan keuntungan bila menghasilkan dan memasarkan produk kepada pelanggannya. Perbedaan antara pendapatan dan juga biaya produksi menunjukkan keuntungan yang dapat diperoleh dari bisnis tersebut. Keuntungan tersebut akan diterima oleh pemilik yang telah mendapatkan insentif atas usahanya dalam apa? Membangun bisnis tersebut. Nah, tentu teman-teman pemahaman mengenai bisnis penting bagi orang yang akan memulai pekerjaan. Bisnis adalah organisasi atau individu, ya, yang dimana di dalamnya kita bisa melihat banyak interaksi-interaksi terjadi di dalamnya, ya. Tujuannya untuk mencari keuntungan dengan cara apa? Menyediakan produk yang memuaskan kebutuhan pelanggannya. Produk didefinisikan sebagai barang atau layanan atau ide, baik yang mempunyai karakteristik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat memuaskan dan memberikan manfaat. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah sasaran utama bisnis, yaitu perbedaan antara biaya untuk membuat dan menjual produk dan apa yang pelanggan bayar untuk produk atau layanan tersebut. Bisnis berhubungan erat dengan kewirausahaan, karena bisnis membutuhkan orang yang mampu berwirausaha. Kewirausahaan merupakan proses mencari kesempatan di bawah kondisi yang berisiko. Sementara itu, perekonomian merupakan sistem pendistribusian sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa di dalam sebuah sistem sosial. Nah, nanti pada sesi ini silakan Anda membaca modul keempat yang isinya akan membahas pengertian bisnis, kewirausahaan, dan lingkungan bisnis. Modul pertama nanti akan dibagi menjadi 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama membahas pengertian bisnis dan lingkungan bisnis yang meliputi pembahasan mengenai pengertian atau konsep bisnis, tujuan bisnis, dan jenis-jenis bisnis yang dikenal. Kegiatan belajar kedua membahas pengertian tentang bisnis dan kewirausahaan yang membahas mengenai bisnis seputar kewirausahaan dan bagaimana mendirikan bisnis tersebut. Sementara itu, kegiatan belajar ketiga membahas lingkungan bisnis dan sistem perekonomian negara di mana bisnis tersebut dilaksanakan. Kegiatan belajar ketiga ini membahas mengenai lingkungan bisnis, lingkungan perekonomian, dan lingkungan industri, serta membahas sistem perekonomian dan pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis. Secara umum, setelah mempelajari modul ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan konsep bisnis, kewirausahaan, lingkungan bisnis, dan juga lingkungan perekonomian, serta bagaimana menyusun bisnis. Nah, nanti kami berharap Anda bisa mencapai beberapa hal berikut ini. Pertama, Anda mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan jenis-jenis bisnis. Setelah itu, Anda diharapkan juga bisa menjelaskan apa saja peluang dan tren bisnis di masa mendatang. Setelah itu, Anda akan diajak untuk menjelaskan apa itu bisnis dan apa itu kewirausahaan. Berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah Anda bisa menjelaskan
bagaimana cara mendirikan bisnis. Setelah itu, Anda bisa melihat lingkungan bisnis seperti apa di dalam sistem perekonomian dan pengaruhnya terhadap bisnis. Nah, setelah membaca topik-topik di dalam modul ini, semoga Anda memiliki pemahaman yang lebih lengkap mengenai kepemilikan bisnis dan bisnis kecil. Baik, itu pengantar dari saya. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Sampai jumpa.